Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Kurniawan dari kelompok 4 akan membahas tentang makalah kami, yakni aliran-aliran tasawuf beserta tokohnya serta cara menjalankan tarikatnya. Ya, saya Adelia Putri Aurea Azizi. Saya akan menjelaskan tentang aliran tasawuf falsafi. Jadi tasawuf falsafi itu adalah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan atau makrifat dengan pemikiran rasio sehingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi di filsafat falsafi ini tidak hanya mengenal Tuhan saja, tapi lebih ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat yang lebih tinggi itu ada wahdatul wujud atau kesatuan wujud. Jadi aliran tasawuf ini tidak mengenal sekedar mengenal sampai ke Tuhan aja gitu loh, tapi sampai ke menjelaskan tentang kesatuan wujud dari Tuhan itu, seperti itu. Jadi lebih ke tingkat yang lebih tinggi. Dan tasawuf falsafi ini kaya dengan pemikiran-pemikiran, karena tasawuf falsafi ini menggunakan pendekatan rasio. Jadi kaya dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Terus pendekatannya itu lebih ke filosofis juga lebih kaya dengan adanya pemikiran dari beberapa tokoh filosofi seperti itu. Namun pendekatan filosofis ini sulit diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk orang-orang awam, bahkan bisa dikatakan mustahil. Terus itu sedikit penjelasan tentang tasawuf falsafi. Terus yang berikutnya adalah ciri-ciri tasawuf falsafi. Jadi ciri-ciri tasawuf falsafi yang saya ketahui, yang saya cari di jurnal dan di buku itu ada 4. Yang pertama itu ada tasawuf falsafi banyak mengkonsepsikan pemahaman ajaran-ajarannya dengan menggabungkan antara pemikiran rasional, filosofis dengan perasaan. Jadi maksudnya tasawuf falsafi ini menggabungkan antara pemikirannya dengan perasaan. Jadi antara logika sama perasaan itu saling berhubungan, saling berkaitan. Jadi saling membentuk tapi pemikirannya itu harus rasional, terus dikaitkan dengan perasaan biar klop. Terus yang kedua adalah latihan kerohanian atau riyadoh sebagai peningkatan akhlak untuk mencapai kebahagiaan. Jadi tasawuf falsafi ini mengajarkan untuk melakukan latihan rohaniah atau riyadoh itu. Dengan pelatihan rohaniah ini dapat meningkatkan akhlak kita gitu, seperti itu. Dengan latihan rohaniah ini juga bisa mencapai kebahagiaan, karena kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang harusnya kita capai di dunia ini. Selain menggapai ridhonya, kita juga ingin mencapai suatu kebahagiaan. Dan di ajaran tasawuf falsafi ini ada pemikiran-pemikiran untuk bagaimana sih kita mencapai suatu kebahagiaan itu, yaitu dengan cara melakukan latihan rohaniah seperti itu. Terus selanjutnya yang ketiga itu menggunakan metode iluminasi untuk mengetahui sebagai hakikat realitas yang menurut penganutnya bisa dicapai dengan fana. Jadi menggunakan metode-metode ini untuk
mengetahui kenyataan yang sebenarnya seperti itu kan, sebagai hakikat realitas, berarti kan mengetahui keadaan yang sebenarnya seperti itu. Terus yang terakhir itu ada para penganut tasawuf falsafi itu selalu menyamarkan ungkapan-ungkapan tentang hakikat realitas dengan berbagai simbol atau terminologi. Jadi menggunakan simbol-simbol, tidak dijelaskan seperti ini ya gitu, tapi menggunakan simbol-simbol atau terminologi. Jadi bagi orang-orang yang mungkin akan mempelajari tentang ajaran tasawuf falsafi ini secara mendalam itu butuh pemikiran yang lebih dalam, karena para tokoh dari tasawuf falsafi ini tidak menjelaskan secara langsung tapi menggunakan simbol atau terminologi. Terus kemudian itu ada ajaran-ajaran atau istilah-istilah yang sering muncul di aliran tasawuf falsafi ini. Jadi tasawuf falsafi ini banyak istilah-istilah atau ajaran-ajaran yang sering muncul, seperti salah satunya itu ada wahdat al-wujud, terus wahdat al-adyan, terus ada wahdat al-syuhud, terus hulul, fana, liko, istisol, terus isyarikiyah, dan Nur Muhammad, dan cinta. Itu istilah-istilah yang saya dapatkan dari saya mencari referensi dari buku ataupun jurnal. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut seperti tujuan untuk mencapai apa sih itu wahdatul wujud, seperti itu metode yang digunakan oleh para tokoh dalam ajaran itu menggunakan metode yang pertama itu ada makomat, terus ahwal, riyadah, terus mujahadah, ada zikir juga, mematikan syahwat, terus tazkiyatun nafs wa qalb, dan lain sebagainya. Jadi saya Haji Kurniawan akan menjelaskan poin kedua, ini tentang aliran tasawuf irfani. Seperti itu. Tasawuf irfani ditulis lebih awal daripada tasawuf lainnya dalam rangka memberikan wawasan untuk asidik, yaitu orang yang menempuh kebaikan atau perjalanan spiritual menuju Allah, yang berusaha menghampiri akhlak atau kebenaran. Sebagai zat yang maha suci dapat terbimbing dengan baik seperti ketika menghampiri melalui sholat, zakat, puasa, dan haji. Al-Haq sebagai zat yang maha suci bisa dihampiri melainkan oleh orang-orang yang suci, baik badan, tempat, batin, dan rohaninya, dan sebagainya. Seperti itu. Tasawuf bukanlah ilmu yang stagnan di tempat, walaupun nama tasawuf baru terdengar melalui awal-awal abad ke-2 Hijriah, tetapi dalam perjalanannya mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hadirnya berbagai tokoh tasawuf memperkaya cara pandang ilmu tasawuf itu sendiri. Salah satu aliran pemikiran tasawuf adalah tasawuf irfani. Aliran ini terkenal dengan cara pandang tokohnya yang susah untuk dipahami oleh orang awam. Bukan terdapat tokohnya sangat kontroversial dan mengundang perdebatan di kalangan ahli syariah dan ahli tasawuf. Oleh karena itu, menjadi keinginan kelompok kami untuk menghimpun informasi mengenai tasawuf irfani sehingga dapat memberikan pemahaman kepada kami mengenai tasawuf irfani serta para teman-teman sekalian. Yang pertama, pengertian tasawuf irfani. Tasawuf irfani adalah tasawuf yang berusaha menyingkap hakikat kebenaran atau makrifat diperoleh dengan tidak melalui logika atau pembelajaran atau pemikiran, tetapi melalui pemahaman langsung atau mauhibah. Pemikiran-pemikiran
Tokoh-tokoh tasawuf irfani diantaranya adalah Robiah al-Adawiyah, Zunum al-Misri, Husain bil Mansur, As-Sulaimani, Al-Halal al-Junaidi, Al-Abu Yazid al-Bustami. Iya. Metode yang dipakai oleh tokoh tasawuf irfani adalah ada 4 metode. Yang pertama Riyadoh atau latihan jiwa, yang kedua adalah tafakur atau refleksi diri, yang ketiga adalah takziat, yang keempat adalah zikrullah atau zikir kepada Allah. Yang pertama Riyadoh atau latihan jiwa. Riyadoh adalah latihan kejiwaan melalui upaya pembiasaan diri agar tidak melakukan perihal yang mengotori jiwa. Suatu pembiasaan biasanya dilakukan terus-menerus secara rutin, sehingga seseorang benar-benar terlatih khusus dalam menahan diri agar jauh dari perbuatan maksiat atau dosa. Dalam pelaksanaannya, pensucian jiwa diperlukan mujahadah, yaitu kesungguhan dalam meninggalkan hal-hal yang buruk bagi dirinya. Yang kedua, tafakur atau refleksi diri. Tafakur adalah memikirkan suatu secara mendalam, sistematis, dan terperinci sehingga hasil pemikiran tersebut dapat direfleksikan pada perilaku sehari-hari. Yang ketiga adalah metode tazkiyat atau penyucian diri. Tazkiyat adalah mengeluarkan jiwa dari ikatan hawa nafsu, riya, dan nifak, sehingga jiwa menjadi bersih, penuh cahaya, dan petunjuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, zikrullah atau berzikir kepada Allah. Zikrullah adalah mengingatkan diri kepada Allah sebagai Tuhan yang disembah dengan sebaik-baiknya. Jadi, dengan riyadoh, dengan metode dari keempat metode ini dapat simpulkan bahwa untuk menjadi seorang tasawuf irfani harus melalui begitu banyak tahap. Yang pertama, lakukan pembiasaan jiwa untuk membersihkan jiwa dari hal-hal yang kurang baik. Terus selanjutnya merefleksi diri yang sangat mendalam dan dilakukan secara sistematis agar bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dan kehidupan kedepannya seperti itu. Tazkiyat atau pensucian diri yaitu adalah menghilangkan riya, hawa nafsu, sehingga jiwa menjadi bersih, penuh cahaya, dan semua yang dilakukan itu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir adalah zikrullah. Berzikir adalah sebagai upaya hamba untuk mengingatkan kepada Allah sebagai Tuhan yang disembah dengan sebaik-baiknya. Dan zikir adalah suatu sarana untuk umat manusia ciptaan kita mengingat bahwa manusia itu sangat kecil di mata Allah dan begitu agungnya keesaan Allah SWT. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang aliran-aliran tasawuf. Di sini saya akan membahas poin ketiga, yaitu tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki merupakan gabungan dari dua suku kata, yaitu tasawuf dan akhlak. Kata tasawuf sendiri berasal dari bahasa Arab yang merupakan isim masdar, yaitu tasawufan, yang artinya membersihkan atau saling membersihkan. Akhlak sendiri juga berasal dari bahasa Arab, jamak dari kata huluk yang artinya penciptaan atau perbuatan. Kan tetapi dalam konteks agama, akhlak adalah diterjemahkan sebagai perangai, budi pekerti, tabiat, adab, atau tingkah laku. Secara etimologis, tasawuf akhlaki bermakna membersihkan tingkah laku atau saling membersihkan tingkah laku. Jika konteksnya pada manusia, maka perilaku manusia itu sendiri yang menjadi sasarannya.
Tasawuf akhlaki ini bisa dipandang sebagai sebuah tatanan dasar untuk menjaga akhlak manusia atau bahasa sosialnya adalah moralitas masyarakat. Tasawuf akhlaki merupakan gabungan dari ilmu tasawuf dan ilmu akhlak. Jadi, tasawuf akhlaki bisa terrealisasi secara utuh jika pengetahuan tasawuf dan ibadah kepada Allah dibuktikan dalam kehidupan bersosial. Tasawuf ini mengikatkan diri dengan Al-Quran dan Al-Hadis, namun diwarnai dengan interpretasi-interpretasi baru, metode-metode baru yang sebelumnya belum dikenal pada masa generasi awal atau generasi tasawuf salaf. Tujuan akhir dari tasawuf akhlaki yaitu membentuk moralitas yang utuh dan menuai ma'rifat Allah. Selanjutnya, dilihat berdasarkan karakteristik bentuknya, tasawuf akhlaki dikatakan sebagai mazhab moderat atau penengah antara tasawuf falsafi yang cenderung bebas dan tasawuf salafi yang cenderung kaku. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh dalam aliran tasawuf. Yang pertama, tokoh dalam aliran tasawuf falsafi. Tokoh dalam aliran tasawuf falsafi ada 6 tokoh, yaitu yang pertama ada Al-Hallaj, yang kedua ada Ibnu Yazid Al-Bustami, yang ketiga ada Ibnu Arabi, yang keempat ada Al-Jili, yang kelima ada Ibnu Sabi'in, dan yang terakhir ada Ibnu Masar. Yang pertama Al-Hallaj. Al-Hallaj menggunakan paham hulul. Hulul merupakan salah satu konsep di dalam tasawuf falsafi, yaitu yang meyakini terjadinya kesatuan antara sang khalik dengan makhluknya. Kata hulul berimplikasi kepada bersemayamnya sifat-sifat ketuhanan ke dalam diri manusia atau masuk suatu zat ke dalam zat yang lainnya. Hulul adalah doktrin yang sangat menyimpang. Hulul ini telah disalahartikan oleh manusia yang telah mengaku bersatu dengan Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa seorang budak tetaplah seorang budak dan seorang raja tetaplah seorang raja. Yang kedua ada Ibnu Yazid Al-Bustami. Ibnu Yazid Al-Bustami mengembangkan faham ittihad yang menurutnya manusia adalah pancaran nur ilahi. Oleh karena itu manusia hilang kesadarannya atau sebagai manusia, maka pada dasarnya ia telah menemukan asal mula yang sebenarnya, yaitu nur ilahi, atau dengan kata lain adalah menyatu dengan Tuhan. Sebagaimana pengertian ittihad yang disebutkan dalam sufi terminologi adalah penggabungan antara dua hal yang menjadi satu. Kata ini berasal dari kata wahid atau wahdah yang berarti satu atau tunggal. Jadi ittihad artinya bersatunya manusia dengan Tuhan. Yang ketiga ada Ibnu Arabi. Ibnu Arabi menggunakan bentuk pola akal yang bertingkat-tingkat, seperti akal pertama, akal kedua, ketiga, dan sampai akal ke-10. Di mana ia mencoba menggambarkan bahwa proses terjadinya sesuatu ini berasal dari yang satu. Kalau bahasanya Plotinus ialah the one. Beliau mengajarkan faham wahdatul wujud dan wahdatul adyan. Wahdatul adyan adalah kesamaan agama. Al-Arabi memandang bahwa sumber agama adalah satu. Karakteristik dari tasawuf ini adalah lebih mengedepankan akal daripada as-sunnah. Yang selanjutnya ada Al-Jili. Konsep Al-Jili adalah insan kamil, yaitu nuhson atau kopi Tuhan. Tuhan memiliki sifat pandai, berkehendak, mendengar, dan sebagainya.
Manusia pun memiliki sifat tersebut. Dari konsep ini, ia berusaha memberikan pemahaman kepada kita bahwa manusia adalah insan kamil dengan segala kesempurnaannya, sebab pada dirinya terdapat sifat dan nama ilahi. Sama dengan Al-Arabi, karakteristik ajarannya lebih mengedepankan akal. Yang kelima ada Ibnu Sabi'in. Ibnu Sabi'in terkenal dengan fahamnya, yaitu kesatuan mutlak yang menempatkan ketuhanan pada tempat pertama. Sebab wujud Allah Subhanahu wa taala menurutnya adalah asal segala yang ada. Sementara wujud materi yang tampak justru dia rujukan pada wujud mutlak. Yang terakhir ada Ibnu Masar. Ibnu Masar menganut paham emanasi, yaitu tingkatan-tingkatan wujud yang memancarkan dari Tuhan. Dalam fahamnya adalah materi pertama yang bersifat rohaniyah, kemudian akal universal, diikuti dengan jiwa yang bersifat murakkab. Selanjutnya ada aliran tasawuf irfani yang akan dilanjutkan oleh teman kita. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aizul Irfan. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menjelaskan tentang aliran-aliran tasawuf, dan selanjutnya disusul oleh saya yang akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh dari tasawuf tersebut. Untuk yang pertama, saya akan menyebutkan beberapa tokoh dari tasawuf irfani. Salah satunya adalah Rabi'ah al-Adawiyah, di mana ajaran yang terkenal adalah mahabbah, yaitu rasa cinta kepada Allah karena nikmat dan kebaikan Allah. Dan selanjutnya, Rabi'ah al-Adawiyah itu sendiri tercatat dalam perkembangan mistisme dalam Islam. Ia sebagai peletak dasar dari tasawuf berdasarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau sangat jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rabi'ah pula yang pertama-tama mengajukan pengertian rasa tulus, ikhlas dengan cinta yang berdasarkan permintaan ganti dari Allah. Sikap dan pandangannya tentang cinta dipahami dari kata-katanya. Kata Rabi'ah itu sendiri, baik itu secara langsung maupun yang disandarkan kepadanya, itu adalah salah satu tokoh dari tasawuf irfani, Rabi'ah al-Adawiyah. Dan selanjutnya ada tokoh dari tasawuf irfani juga, namanya adalah Abu Yazid al-Bustami. Untuk ajaran tasawuf Abu Yazid al-Bustami itu ada 3 macam: fana, baka, dan itihad. Dalam istilah tasawuf, fana itu bisa diartikan dengan moral yang luhur, sementara baka bisa diartikan mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala.
paham tentang fana dan baka itu sendiri saling berkaitan antara keduanya, atau dua-duanya sangat cocok seperti itu, tidak bisa dipisahkan, dimana seorang sufi yang sedang fana, maka ia juga sedang melakukan baka seperti itu. Dan selanjutnya adalah tingkatan yang ketiga dari pengertiannya Abu Yazid Al-Bustami, yaitu itihad, di mana itihad itu sendiri adalah tahapan setelah fana dan baka, di mana artian dari itihad itu sendiri adalah menyatu dengan Tuhannya atau bersatu dengan Tuhan. Itu menurut sufi. Selanjutnya adalah tokoh dari tasawuf akhlaki. Salah satunya adalah Hasan Al-Basri. Pandangan Hasan Al-Basri adalah sebagai berikut, di mana sahabat takut atau khauf dan pengharapan atau raja tidak akan dirundung kemuraman dan keluhan, tidak pernah tidur senang karena selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya pandangan tasawuf yang lainnya adalah anjuran kepada setiap orang untuk senantiasa bersedih hati dan takut jika tidak mampu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sementara Hamka mengemukakan sebagian ajaran tasawuf Hasan Al-Basri seperti berikut ini. Yang pertama, perasaan takut yang menyebabkan hatimu tentram lebih baik daripada rasa tentram yang menimbulkan perasaan takut. Untuk yang kedua, tafakur membawa kita kepada kebaikan dan berusaha mengerjakannya. Menyesal atas perbuatan jahat yang menyebabkan kita untuk tidak mengulanginya lagi. Untuk yang ketiga, orang yang beriman akan senantiasa berduka cita saat pagi dan sore hari karena berada di antara dua perasaan takut, yaitu takut mengenang dosa yang telah lampau dan takut untuk memikirkan ajal yang masih tinggal, serta bahaya yang akan mengancam selanjutnya. Untuk yang keempat itu sendiri, hendaklah setiap orang sadar akan kematian yang senantiasa mengancamnya. Hari kiamat akan menagih janjinya. Untuk yang kelima, banyak duka cita di dunia memperteguh semangat amal soleh. Menurut Muhammad Mustafa, guru besar filsafat Islam, menyatakan bahwa tasawuf Hasan Al-Basri didasari pada rasa takut siksa Tuhan di dalam neraka, bukan perasaan takut terhadap siksaan yang mendasari tasawufnya, tetapi kebesaran jiwanya akan kekurangan dan kelalaian dirinya yang mendasari tasawufnya. Itu adalah beberapa pandangan dari Hasan Al-Basri tentang tasawufnya.
Dan selanjutnya adalah Al-Muhaisibi. Beliau adalah salah satu tokoh tasawuf akhlaki, di mana beliau menempuh jalan tasawufnya karena hendak keluar dari keraguan yang dihadapinya. Al-Muhaisibi memandang bahwa jalan keselamatan hanya dapat ditempuh melalui takwaan kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, dan meneladani Rasulullah SAW. Ketika sudah melakukan hal-hal di atas, Muhaisibi menyebutkan bahwa seseorang akan mendapat petunjuk dari Allah. Ia akan meneladani Rasulullah SAW dan lebih mementingkan akhirat daripada dunianya. Dari pembahasan yang sudah disampaikan oleh para pemateri tentang aliran-aliran tasawuf, yaitu tadi ada yang menjelaskan tentang apa sih aliran tasawuf falsafi, ada aliran tasawuf irfani, sama aliran tasawuf akhlaki yang terakhir yaitu. Terus ada tokoh-tokohnya juga, tokoh-tokoh dari tasawuf falsafi, ada beberapa tokoh dari tasawuf irfani, dan beberapa tokoh dari tasawuf akhlaki. Dan sedikit akan saya simpulkan yang terakhir itu. Ya, yang pertama itu ada kesimpulan pertama adalah tasawuf falsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan atau makrifat dengan pendekatan rasio atau filsafat. Dia lebih kaya dengan pemikiran-pemikiran seperti yang sudah dijelaskan tadi sama pemateri yang pertama. Terus namun mengenal Tuhannya itu tidak hanya sekedar sampai mengenal Tuhan, tapi juga hingga menuju tingkat yang lebih tinggi, yaitu Wihdatul al-wujud atau kesatuan wujud. Terus tadi dijelaskan juga oleh pemateri yang tentang tokoh-tokoh falsafi itu ada meliputi Al-Halaj, Abu Yazid Al-Bustami, Ibnu Arabi, Al-Jili, Ibnu Sabi'in, dan Ibnu Masar. Terus kesimpulan yang kedua adalah tasawuf irfani dalam rangka memberikan wawasan dasar untuk asilik atau orang yang menempuh perjalanan spiritual menuju Allah, yang berusaha menghampiri al-haq sebagai zat yang maha suci, dapat terbimbing dengan baik seperti ketika menghampiri melalui sholat, puasa, dan haji. Itu tadi sudah lebih rincinya dijelaskan oleh pemateri yang menjelaskan tentang tasawuf irfani. Terus tokoh-tokohnya juga tadi sudah dijelaskan. Ini sedikit tokoh-tokohnya dari tasawuf irfani itu ada Rabi'ah al-Adawiyah, terus ada Zu'annun al-Misri, Abu Yazid al-Bustami, dan Abu Mansur al-Halaj. Terus kemudian yang terakhir, kesimpulan yang terakhir adalah tasawuf akhlaki yang sudah disampaikan oleh pemateri yang tadi menjelaskan tentang tasawuf akhlaki. Sedikit saya simpulkan bahwa tasawuf akhlaki itu adalah tasawuf yang mengikat diri dengan Al-Quran dan Al-Hadis, namun diwarnai pula dengan interpretasi baru dan menggunakan metode-metode yang baru yang belum dikenal pada masa generasi awal. Itu secara rincinya sudah dijelaskan kepada pemateri yang menjelaskan tentang aliran-aliran tasawuf akhlaki. Kemudian dari tokoh-tokoh aliran tasawuf akhlaki ini ada salah satunya adalah Hasan al-Bashri dan Al-Muhaisibi. Jadi itulah kesimpulan yang
dapat kami sampaikan, dan beberapa materi-materi tentang aliran-aliran tasawuf yang kami sampaikan karena mungkin terhalang jarak dan ruang dan waktu, jadi hanya inilah presentasi yang kami dapat sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga dapat menjadi wawasan untuk kalian semua. Saya mewakili teman-teman mengucap bila ada salah dalam penyampaian materi atau salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.